2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampunya Ibu Sri Mulyanti FK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai penanganan luka bakar derajat 1 dan 2. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Let's go! Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Kakak Tazkia Jauhari Alfata. Nah, kakak itu berasal dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak mau penyuluhan kesehatan atau berbagi ilmu dengan adik-adik semua mengenai penanganan luka bakar derajat 1 dan 2. Nah, apakah adik-adik mengetahui apa itu luka bakar derajat 1 dan 2? Nah, adik-adik, luka bakar adalah di mana kulit mengalami kerusakan yang disebabkan oleh panas, oleh radiasi, oleh bahan kimia, oleh listrik, dan juga bisa disebabkan oleh gesekan. Nah, karena yang disebabkan oleh tadi itu bisa menyebabkan kerusakan kulit hingga lapisan yang dalam. Nah, itu disebut dengan luka bakar. Nah, apa sih Kak contoh-contoh yang realistis gitu yang ada di kehidupan sehari-hari dari penyebab si luka bakar itu? Nah, contohnya nih yang pertama dari panas terlebih dahulu. Nah, dari panas itu bisa disebabkan oleh minyak panas, air panas, terus juga bisa disebabkan oleh setrikaan. Nih, kayak adik-adik nih lagi masak misalnya nasi goreng di kantin, terus terkena tangan nih minyak panasnya. Nah, itu bisa menyebabkan luka bakar ataupun air panas maupun setrikaan yang masih panas nih. Terkena tangan itu juga disebut luka bakar. Nah, selanjutnya ada yang disebabkan oleh radiasi. Radiasi itu disebabkan oleh sinar matahari yang terlalu panas misalkan ya, sampai membuat wajah kalian itu kayak merah-merah di bagian wajah terutamanya. Selanjutnya yang disebabkan oleh listrik. Nah, kalau listrik itu kan biasanya kalau di asrama tuh kan ada colokan nih, kalau ada terus kayak setrikaan juga nih. Terus terkena kabelnya nih, itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Nah, terus yang disebabkan oleh gesekan. Seperti adik-adik cowok nih, kalau lagi main bola, terus jatuh nih kena aspal. Nah, itu juga bisa menyebabkan luka bakar seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir nih yang disebabkan oleh bahan kimia atau bahan pembersih yang ada sifat asam dan basanya, itu juga menyebabkan luka kimia. Jadi bagaimana adik-adik sudah mengetahui apa penyebab dari luka bakar? Sudah? Alhamdulillah. Lanjut, kita akan membahas mengenai derajat luka bakar derajat 1 dan 2. Nah, adik-adik, yang pertama itu ada derajat luka 1, yaitu di mana kondisi kulit yang terkena oleh panas ataupun sinar matahari itu hanya mengenai bagian luar kulit saja, dengan kondisi kulit yang hanya memerah dan tidak ada gelembung yang berisi air. Tahu kan adik-adik yang biasanya kalau terkena minyak panas itu suka muncul gelembung-gelembung yang berisi air. Nah, kalau di derajat 1 itu tidak ada, cuman kemerahan dan nyeri saja. Nah, dan juga biasanya kalau derajat 1 itu untuk penyembuhan lukanya lebih cepat dan tanpa ada bekas di kulit gitu. Nah, kita lanjut ke jenis luka bakar yang kedua, yaitu derajat 2 atau juga disebut dengan derajat yang sedang. Nah, di mana kondisi itu si lukanya itu kan yang pertama tadi derajat 1 itu di bagian luar kulit, Nah, kalau yang derajat 2 itu sudah mengenai lapisan kedua kulit, yaitu bagian dermisnya, di mana ketika luka itu mengenai dermis, biasanya luka itu tampak basah dan sensitif, terus sakitnya lebih nyeri gitu, terasa lebih nyeri, dan juga kalau kita tidak dirawat dengan baik, si luka itu bisa menyebabkan infeksi. Dan di derajat 2 itu akan timbul
lepuhan-lepuhan yang berisi air yang tadi disebutkan di derajat 1 atau gelembung-gelembung yang berisi air gitu kalau di derajat 2. Nah, terus bagaimana sih Teh? Bagaimana sih Kak cara penanganan luka bakar yang tepat nih? Adik-adik ada yang tahu gak cara penanganan luka bakar yang tepat? Baik, tadi siapa yang bertanya Adek? Oh, Adek Siti ya. Nah, tadi Adek Siti itu menyebutkan bahwa penanganan yang pertama itu menggunakan odol dan ataupun minyak. Apakah betul Adik-adik? Apakah itu sudah benar penanganannya? Nah, untuk penanganan pertama itu, jika kita menggunakan odol ataupun pasta gigi dan kecap, itu akan menyebabkan atau memperparah kondisi si luka bakar tersebut. Kenapa Teh? Kenapa Kak? Karena kan kita itu tujuannya itu kan biar area lukanya itu biar dingin, makanya menggunakan pasta gigi dan juga menggunakan kecap manis agar segera mereda si nyerinya. Nah, itu adalah mitos ya teman-teman. Adik-adik, itu adalah mitos karena tidak ada kaitannya memberikan odol ataupun kecap pada area luka bakar itu bisa menyembuhkan. Malah sebaliknya adik-adik, jika kita memberikan luka bakar itu menggunakan odol ataupun kecap itu bisa malah memperparah kondisi si lukanya. Kenapa sih Teh kok bisa memperparah? Nah, tadi itu kan kenapa? Kenapa tidak boleh memberikan pasta gigi ataupun kecap pada area luka? Nah, karena ketika kita memberikan pasta gigi pada area luka bakar tersebut, itu malah bisa memperparah kondisi si lukanya dan mengiritasi luka tersebut. Nah, terus gimana Kak kalau menggunakan minyak ataupun mentega? Nah, itu malah bisa memperangkap panas yang akan keluar dari kulit tersebut dan bisa menimbulkan bakteri pada area luka tersebut. Terus kalau pakai kecap gimana Kak? Nah, kalau pakai kecap itu malah bisa mempersulit pembersihan luka bakar pada area kulit tersebut. Bukannya mempermudah pembersihan, malah mempersulit pembersihan dan bisa menyebabkan infeksi pada area luka bakar tersebut. Jadi, bagi teteh-teteh nih, bagi santri-santriwati, nanti ketika ada temannya yang terkena minyak panas ataupun setrikaan ataupun air panas, jangan memberikan penanganan pertamanya menggunakan pasta gigi ataupun kecap, karena itu malah akan memperparah kondisi kulitnya. Begitu adik-adik, dapat dipahami? Nah, terus bagaimana sih Kak cara penanganan luka bakar yang baik dan benar itu? Nah, untuk penanganannya itu kita menggunakan metode cooling, yaitu dengan yang pertama, kita aliri area luka tersebut menggunakan air mengalir selama 10-20 menit. Tapi ingat ya teman-teman, jangan menggunakan air yang kotor ataupun menggunakan air es. Cukup menggunakan air keran biasa saja asal bersih. Jadi ini misalkan area lukanya ada di sekitar sini, area tangan, yang sering terjadi gitu kayak di kantin ataupun di asrama gitu. Kita aliri area luka tersebut menggunakan air mengalir gitu. Hanya biarkan saja area lukanya itu teraliri oleh air yang mengalir. Nah, yang kedua itu lepas aksesoris. Jika di area luka tersebut terdapat aksesoris, kita harus cepat melepasnya. Contohnya seperti jam tangan nih. Karena ketika itu bisa kondisinya itu takutnya mengelembung gitu. Takutnya ada gelembung yang akan muncul. Jadi kita harus cepat mungkin melepaskan aksesoris. Nah, jika kita terdapat gelembung pada area luka tersebut atau
itu termasuk derajat 2 ya, yang tadi sudah dijelaskan, kita itu tidak boleh mengeluarkan cairan yang ada di kulit tersebut. Karena lepuhan yang berisi air tersebut itu adalah pelindung alami. Jadi ketika kita malah memecahkan si area lukanya itu yang terdapat air itu malah bisa memperparah kondisi si lukanya dan bisa menimbulkan bakteri ataupun bisa menyebabkan infeksi. Nah, kalau kita sudah selesai nih mengaliri area lukanya, kita bisa langsung menutupi area luka tersebut menggunakan kasa ataupun kain yang lembab. Tapi ingat, jangan terlalu ketat, hanya dilapisi saja secara longgar. Nanti ketika ada obat khusus untuk luka bakar bisa langsung berikan pada area luka bakar. Gimana adik-adik? Sudah kebayang nih? Sudah kebayang tidak untuk penanganan luka bakar? Oke, kakak akan menunjukkan video demonstrasinya ya. Harap disimak dan dilihat. Baik adik-adik, disimak ya untuk videonya. Untuk luka bakar ringan hingga sedang yang tidak begitu luas, bisa mendapatkan penanganan awal di rumah. Caranya, segera setelah mengalami luka bakar, aliri area luka bakar dengan air keran suhu normal selama 20 menit. Tujuannya mengurangi nyeri dan biar suhu panas dari luka bakar nggak menjalar ke jaringan lebih dalam. Kalau nggak ada air keran, bisa dikompres pakai kain yang udah direndam air. Ganti kompres sesering mungkin selama 20 menit. Jangan gunakan es atau air es untuk mengompres luka bakar karena suhu yang terlalu dingin dapat mengiritasi kulit. Jangan mengolesi pasta gigi ataupun lotion dengan pewangi pada area luka bakar karena bisa memicu infeksi dan tambah merusak jaringan kulit. Setelah luka bakar dialiri dengan air, oleskan salep antibiotik seperti basiterasin, silver sulfadiazin untuk mencegah infeksi. Kemudian tutup luka bakar dengan perban steril. Jika luka bakar cukup luas, segera ke layanan kesehatan terdekat. Ini kata dokter tentang penanganan luka bakar. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk penanganan luka bakar. Apakah sudah terbayang? Oke. Nah, adik-adik, kan tadi kakak sudah memberitahu ya bagaimana penanganan luka bakar yang baik dan benar. Nah, bagaimana kalau kita langsung mempraktekannya di sini? Apakah adik-adik mau? Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Alhamdulillah ya, adik-adik santri dan santriwati bisa meredemonstrasikan cara penanganan luka bakar yang baik dan benar. Alhamdulillah, jadi kalian bisa memahami cara penanganan pertama tersebut. Tapi ingat adik-adik, ada satu pesan dari kakak. Ada 3 poin yang harus kalian ingat. Jadi ketika 3 poin ini dialami oleh kalian, oleh adik-adik santri ataupun santriwati, segera hubungi pengurus. Nah, apa sih Kak 3 poin tersebut? Nah, yang pertama, jika kondisi luka tersebut lebih besar dari telapak tangan, misalkan lukanya itu ada di area bahu, di area bahunya itu lebih besar dari telapak tangan. Yang kedua, jika kondisi luka tersebut timbul nanah ataupun bau dan juga kondisi kalian tiba-tiba demam. Nah, itu juga harus segera konfirmasi ke pengurus kesehatan kalian. Terus jika area luka tersebut ada di area wajah, area persendian ataupun area sensitif, contohnya seperti area kelamin, itu kalian harus dan wajib hukumnya segera menghubungi ketua kobong ataupun ketua asrama ataupun pengurus untuk mengantarkan adik-adik santri dan santriwati ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya seperti puskesmas ataupun klinik gitu. Apakah adik-adik dapat dipahami untuk 3 poin tersebut? Oke, alhamdulillah. Nah, adik-adik,
Untuk penyampaian materinya dari kakak dicukupkan sekian ya. Silahkan adik-adik dari santri maupun santriwati yang ingin bertanya silahkan. Dan siapa yang mau meredemonstrasikan cara penanganan luka bakar yang baik dan benar di depan? Ayo, siapa yang berani? Silahkan ke depan ya. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari santri, siapa namanya? Oh, namanya Adrian. Nah, baik, tadi ada pertanyaan dari Adrian mengenai kenapa sih Kak, apa sih gelembung yang ada di area luka tersebut tidak boleh dipecahkan? Nah, baik, izin Kakak menjawab. Baik. Nah, kenapa si area gelembung pada area luka tersebut tidak boleh dipeletuskan atau dibuka gitu, dipecahkan pada area gelembung tersebut? Karena itu adalah pelindung alami dari kulit. Jadi ketika kita memecahkan si cairan tersebut pada area luka, itu malah bisa menyebabkan memperparah luka. Jadi fungsi gelembung itu, fungsi cairan itu untuk melindungi secara alami area luka tersebut. Seperti itu. Apakah dapat dipahami, adik? Baik, alhamdulillah. Baik, siapa tadi yang ingin meredemonstrasikan? Oh, silahkan ke depan. Baik, terima kasih ya adik. Siapa namanya tadi? Marisa. Baik, terima kasih adik-adik. Adik Marisa dan juga Adrian yang sudah berani bertanya dan meredemonstrasikan. Baik, mungkin dicukupkan sekian ya penyuluhan dari kakak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak tadi bisa bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan di kehidupan adik-adik semua gitu. Nah, tapi sebelumnya kakak izin membagikan leaflet mengenai penanganan luka bakar derajat 1 dan 2. Baik, kakak izin membagikan ya. Baik, semuanya sudah dapatkan lembar leaflet ini untuk penanganan luka bakar derajat 1 dan 2. Nah, jadi ketika adik-adik nih lupa nanti ketika pulang dari sini itu masuk ke asrama atau ke kobong itu langsung lupa nih apa yang tadi disampaikan oleh kakak. Nah, adik-adik bisa simpan leaflet ini di lemari kalian agar mengingat dan memurojaah ya, kalau bahasanya memurojaah apa yang tadi telah disampaikan oleh kakak gitu. Mungkin cukupkan sekian ya penjelasan kesehatan dari kakak. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan. Dan ingat, jangan menggunakan odol ataupun kecap untuk penanganan luka bakar karena itu adalah hoaks. Betul sekali. Mungkin akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya maupun itu dalam kalimat atau bicara ataupun perilaku kakak selama tadi penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.